Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firasa Putri dengan NIM 220405501036. Nah, di sini saya akan membahas tentang perkembangan bahasa pada anak autis. Individu dengan gangguan spektrum autis (ASD) yang fasih verbal tidak bebas dari tantangan bahasa dan komunikasi. Beberapa dari karakteristik ini ditemukan pada orang lain yang tidak memiliki gangguan spektrum autisme. Misalnya, pada individu dengan ketidakmampuan bahasa atau belajar, dengan bertambahnya usia dan meningkatnya kompetensi komunikasi, sebagian besar karakteristik ini berkurang atau menghilang bagi mereka yang tidak memiliki gangguan spektrum autisme. Frekuensi dan persistensi beberapa karakteristik ini dari masa kanak-kanak hingga dewasa yang menjadi contoh sindrom autis. Karakteristik bahasa. 1. Tampak memiliki kosakata yang baik dan penguasaan sistem bahasa yang canggih berdasarkan ucapan verbal mereka. 2. Dalam beberapa kasus, bahasa yang canggih dapat mencerminkan pengulangan potongan dialog yang didengar di televisi atau dalam percakapan orang lain. Okalalia yang diredam ini dapat atau tidak digunakan dalam konteks yang sesuai. 3. Tampak mengalami kesulitan mengenali dalam situasi konteks atau percakapan atau teks. Komunikasi sosial. Komunikasi sosial adalah tindakan sosial yang melibatkan setidaknya satu orang lain atau lebih. Komunikasi sosial dalam situasi sosial biasanya lebih menantang daripada sekedar memahami kata-kata orang lain. Ada aturan tidak tertulis yang mengatur interaksi, dan aturan ini dapat berubah tergantung pada keadaan dan dengan siapa seseorang berbicara. Komunikasi sosial pada anak spektrum autis dapat berupa yang pertama, kesulitan melihat sudut pandang orang lain, cenderung menafsirkan dari sudut pandang sendiri. Hal ini mempengaruhi interaksi sosial dan pemahaman perspektif dalam narasi, baik dalam bentuk teks maupun film. Yang kedua, kesulitan memahami bahwa orang lain mempunyai pemikiran, ide, dan motivasi yang unik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiana dengan NIM 220405501043. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan masalah komunikasi, yaitu keterampilan verbal hanyalah salah satu aspek komunikasi yang efektif. Bahasa tubuh seperti gerakan tangan, posisi tubuh, dan kontak mata memberikan informasi kepada orang lain apakah seseorang sedang bercanda atau serius, atau marah atau gembira. Semua keterampilan yang terlibat dalam komunikasi sosial mengandaikan pemahaman tentang ekspektasi sosial yang kompleks, disertai dengan kemampuan untuk mengatur diri sendiri berdasarkan pemahaman tersebut. Orang autis tidak selalu memiliki kemampuan tersebut. Terkadang, orang autis dengan kebutuhan dukungan rendah merasa frustasi saat upaya mereka untuk berkomunikasi ditanggapi dengan tatapan kosong atau tawa. Mereka juga mungkin disalahartikan sebagai orang lain yang kasar. Hal ini disebabkan oleh, yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap gerakan fisik. Anak autis seringkali tidak mampu memberikan makna pada apa yang mereka katakan melalui gerakan, seperti menunjuk suatu objek atau menggunakan ekspresi wajah. Ketidakmampuan untuk menggunakan jenis ucapan yang tepat pada waktu yang tepat. Yang kedua, berkomunikasi juga memerlukan pemahaman tentang jenis ucapan yang tepat, tuturan yang tepat dalam situasi tertentu, atau dikenal sebagai tuturan pragmatis. Misalnya, menggunakan suara keras di pemakaman dapat diartikan sebagai tidak sopan, sementara tuturan yang terlalu formal di sekolah dapat dianggap kutu buku. Menggunakan jenis tuturan yang tepat melibatkan pemahaman tentang idiom, bahasa gaul, dan kemampuan untuk mengatur nada, volume, dan prosodi atau naik turunnya suara.
Yang ketiga, kesulitan melakukan kontak mata yang dapat disalahartikan ketika orang autis mencoba berkomunikasi. Orang autis seringkali merasa sulit untuk melihat sudut pandang orang lain. Ketidakmampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain ini sering disebut sebagai kurangnya teori pemikiran. Yang pertama, jika penyediaan layanan kesehatan anak Anda mencurigai adanya autisme, mereka kemungkinan akan merujuk pada ke ahli patologi wicara bahasa yang akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan anak Anda untuk berkomunikasi dan kemudian akan membuat program perawatan yang tepat. Yang kedua, banyak orang autis yang mampu meningkatkan komunikasi sosial dengan mempelajari aturan dan teknik untuk interaksi sosial yang lebih baik. Sebagian besar anak-anak dan beberapa orang dewasa berpartisipasi dalam program perawatan yang ditunjukkan untuk meningkatkan komunikasi sosial melalui kombinasi terapi wicara, bahasa, dan terapi keterampilan sosial. Yang ketiga, terapi wicara bahasa tidak hanya berfokus pada pengucapan yang benar, tetapi juga pada intonasi, percakapan bolak-balik, dan aspek-aspek lain dari wicara pragmatis. Terapi keterampilan sosial dapat melibatkan latihan bermain peran dan aktivitas kelompok yang memerlukan praktik kolaborasi berbagai dan keterampilan terkait. Idealnya pengobatan harus dimulai pada usia prasekolah saat perkembangan bahasa terjadi. Umumnya, baik anak autis merespon dengan baik terhadap terapi yang sangat efektif.